Kalau itu merugikan, tinggalkan dan jangan lakukan lagi. Ingat tujuan. Apa? Apa? Ingat tujuan. Ya? Oh, sesuatu. Oke, ingat tujuan kalian di sini untuk itu, untuk tujuan kalian di sini itu apa? Nah, terus jangan melakukan hal-hal yang selalu merugikan diri sendiri sebenarnya. Apaan sih ini? Oh, Ini aku turun deh. halo guys, welcome back to my channel. Kembali dengan saya Sandi. Dan pada kesempatan kali ini, podcast kali ini, kita akan berbicara closing guys. Dan closing ini didapat oleh driver saya yang paling ganteng ini. Jadi dia akan menceritakan bagaimana proses closingnya. Dan tentu sebelum menceritakan proses closing, perkenalkan diri dulu. Anda dari mana, dari suku apa, Anda siapa gitu kan? Silakan. Oke. Mungkin teman-teman yang lain yang baru Nggak kuat suaranya, nggak kedengaran. Oke. Teman-teman, mungkin ada teman-teman yang baru yang mungkin belum kenal saya. Ah, masa? Ya, yang lama-lama pasti kenal. Oke, terus. Kemudian nama saya Krisli Viali Tamara. Saya berasal dari Manado. Biasa berbicara depan kamera kan? Biasa dong. Oke. Oke. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Podcast kali ini kita ngobrol-ngobrol santai. Pelan suaranya, lebih kuat. Di podcast kali ini saya akan menceritakan begitu dong. Badan besar, tenaga pemain. Oke, di podcast kali ini kita akan ngobrol. Kita akan ngobrol-ngobrol ya. Artinya ngobrol-ngobrol bagaimana hasil yang saya dapat atau yang saya capai. Nah, Kita akan ngobrol di dua lokasi, dua titik, yaitu pertama kita sambil jalan menikmati keindahan. Yuhui. Dan terus seperti yang kalian ketahui sendiri ya. Oke ya, untuk teman-teman. Jadi closingan saya kemarin itu di hari Jumat ya, Jumat berkah. Itu ada apa namanya, jadi awalnya saya hubungi beliau atau saya hubungi tersangka. Oke. Jadi saya menghubungi, awalnya memang ibunya itu nggak mau. Dia nggak mau ketemu, katanya corona. Oke. Saya bilang oke, corona. Jadi itu saya putar cerita lagi, saya bilang ya. siapa corona? Tuh, Corona itu saudara ibu. Oh iya, saudaranya dia. Jadi dia nggak mau ketemu, nggak mau sama sekali mau ketemu dengan saya dikarenakan saya pertama saya dari Balikpapan. Mungkin kan ya apa namanya, lokasi tempat tinggalnya kan di satu daerah yang ya lumayan, artinya jauh dari lokasi kita kan. Jadi dia mungkin nggak mau. Nah, terus kemudian saya bilang, Bu, saya ini mau menawarkan satu peluang ya. Saya tidak ceritakan kalau peluang itu apa. Dan saya minta ketemu. Nah, di corona ini ya saya bahas, pasti pendapatan kita berkurang, pemasukan kita berkurang, usaha kita itu makin lesu. Nah, saya bilang saya ada sesuatu yang akan saya tawarkan. Dan akhirnya beliau suruh datang. Oke, saya waktu itu posisi saya di Samarinda. Karena pertama saya juga ini kan ada taruhan. Nah, itu guys, taruhan. Taruhan sama siapa? Ada sama si Lanji. Sama Desi. Jadi Kirain Revi. Enggak, sama Desi, salah satu manajer di Iskandar ya. Tim saya. Nah, oke, kalau Taruhan saya berapa juta? kita taruhannya 1.500.000. Sedikit tapi lumayan lah, itu 1.500.000. Nah, di situ saya enggak mau biarkan itu terjadi, atau enggak mau saya
yang kena. Jadi ya mau nggak mau saya harus berusaha untuk mengejar dan supaya saya bisa ini. Nah akhirnya singkat cerita saya, ini terlalu panjang ya. Jadi singkat cerita saya jalan, saya menuju ke tempat beliau. Itu saya tiba di tempat beliau sekitaran jam sudah mau hampir sholat Jumat ya. Akhirnya beliau bilang putar-putar cerita. Beliau bilang wah dia belum tertarik di bisnis ini, tapi nilai plusnya itu saya sudah mengetahui beliau sudah memiliki artinya ada uang yang di beliau. Akhirnya disitulah saya putar-putar otak cerita, saya putar cerita, saya cerita cari otak. Iya, saya otak cerita. Oke. Dan saya akhirnya saya bilang ke beliau, saya tunjukkan pergerakan harga dari hasil dari kita sebelum memang saya sebelum berangkat kita ada materi itu ya. Saya mengikuti materi dan ada nilai plusnya saya dapat di situ. Jadi ada yang seperti apa? Saya belum tawarkan ke beliau. Plusnya apa? Ya iya, pergerakan nilai harga. Dan melihatkan harga emas sekarang arahnya kemana. Nah, kalau dia masuk sekarang keuntungannya apa? Dan akhirnya di situ beliau bilang ya sudah kalau begitu dia memutuskan untuk gabung. Saya penawarannya 500 juta, 50.000 US dollar, tapi oke, saya dulu. Oke. Aman ya guys. Oke. Terus? Aman sayang, aman. Nah, setelah itu saya klien saya ini menghubungi anaknya karena anaknya mau memegang keuangannya. Ya guys ya. Terus. Oke, lanjut. Sampai di anaknya, oke. Ya, jadi anaknya mau ketemu untuk pentransferan. Oke. Dia suka sama kamu. Dia suka pengana dia dan atau bagaimana? Anda jangan ngadi-ngadi. Bisnis suka-suka. Wow. Oke. Nah, jadi setelah itu kita mulai karena kebetulan mungkin untuk aset ini digunakan nama daripada anaknya. Oke, kita ketemu, kita ngobrol sambil saya minta untuk pembuktian kalau benar-benar ibu serius, Bu, supaya saya kesana tidak sia-sia, saya minta transfer banking dulu lihat anaknya kan. Oke, saya jalan-jalan dari Kutai Kartanegara menuju ke arah Samarinda. Di setengah perjalanan sampai di tempat tujuan semuanya clear, ternyata bisa banking semua. Saya berpikir ngapain saya ke Samarinda kalau taunya begitu. Nah, hanya di situ banyaklah kendala, artinya kendala-kendala yang terjadi dan saya tidak mau menyerah. Oke. Dan akhirnya saya selesaikan semua dan akhirnya beliau menyatakan untuk gabung dengan angka 20.000 US dollar guys. Jadi apa motivasi Ngana ini? Motivasinya Ngana untuk supaya bisa menghasilkan apa sih yang termotivasi? Motivasi saya banyak sih. Pertama untuk go pasti menyesal ya. Oke, kedua saya punya tujuan dan itu sudah benar-benar saya lupakan. Lalu? Dan inilah titiknya, saatnya saya harus berbenah diri untuk menjadi yang terbaik. Karena balas dendam terbaik adalah kita hidup dan jadi yang terbaik. Oke. Nah, terus kemudian apa lagi ya? Mau terima kasih ke siapa? Oke. Terutama saya mau berterima kasih buat kalian-kalian. Oh, jangan dulu, lebih dulu. Ngana harus mengutamakan Tuhan dalam hidup. Bukan, maksudnya dengar dulu. Buat kalian-kalian dengar. Saya berterima kasih buat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan siapa? Tuhan Yesus yang sudah sekuat. Kalau bicara itu, bicara keagamaan, harus sekuat. Jangan Ngana nggak ada agama. Ateis dong. Oke ya, jadi saya berterima kasih buat yang pertama sesuai kepercayaan saya itu Kristen ya. Berarti saya berterima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu membimbing saya dan menyadarkan saya. Amin. Di setiap saat. Amin. Oke, di setiap saat dan
selalu memberikan saya kesehatan. Terus sedih ya. Terus Jadi memberikan saya kesehatan. Kemudian kedua, buat teman-teman saya Melara Tim. Oke, kita punya perkumpulan Melara Tim. Terima kasih buat motivasi. Aduh. Awas. Ini gimmick. Pasti gimmick. Terus kemudian saya berterima kasih juga buat tim Iskandar Muda ya, yang selalu motivasi. Di dalamnya ada kepala tim Bapak Tony, Bapak Arnold. Dan kemudian ada Madam. Terus kemudian ada Desi, Nilam, dan teman-teman yang lain. Terima kasih juga buat staff-staff yang sudah bisa bekerja sama, sepikiran, sehati, setujuan, semisi. Aduh, Chris. Gini kan? Chris. Aduh. Apaan? Coba. Gimik. Oke, ini luar bercanda guys. Oke. Terus lanjut. Next, lanjut. Siapa lagi mau terima kasih pesapa? Terima kasih buat Pak Arif yang tidak bosan-bosannya terus mengingatkan kita apa Parkir di sana, tujuan Jo. pokok kita. Parkir di Sambil sana. saya parkir ya. Lo baca nih. Casa Futures. Memang tulisannya cuma kelihatan itu, perkasa. Ya, oke. Karena jangan ya potong-potong begitu. Sengaja kamera kita kasih fokus pangana biar kita setengah. Karena Iya. jadi memang ini kita sambil ngobrol santai ya, sambil kalian teman-teman yang di sana juga melihat. Oke. Terus lanjut. Berterima kasih buat seluruh kru yang ada. Sekarang pesan dan pesan. Pesan dan pesan. Pesan buat teman-teman, tetap berusaha, selalu membenah diri ya. Kemudian kalau salah ya nyatakan salah, kalau benar terus bilang benar ya. Pada intinya perlu teman-teman ketahui bahwa tim adalah keluarga kalian. Di dalamnya ada tim leadernya. Banyaklah untuk bertanya kepada tim leader dan ikuti. Oke. Menurut Ngana closing itu kecil atau besar? Sebetulnya closing ini kecil ya, kecil banget. Karena penawaran tidak sesuai planning. Harusnya kan 50.000 ya kan, tapi jadinya 20.000 ya. Saya ambil. Terus kemudian teman-teman yang ada di sana juga ya, jangan pernah melakukan satu hal yang hanya merugikan diri sendiri. Ingat, kalau Anda tahu itu merugikan, tinggalkan dan jangan lakukan lagi. Ingat tujuan. Ingat tujuan. Ya? Oh, sepatu. Oke, ingat tujuan kalian di sini untuk itu. Tujuan kalian di sini itu apa? Nah, terus jangan melakukan hal-hal yang selalu merugikan diri sendiri. Apaan sih ini? Oh. Ini aku turun deh. Jadi jangan pernah melakukan satu hal yang merugikan diri sendiri. Siapa itu yang lewat? Falcon. Ya, jangan merugikan diri sendiri aja. Terus kemudian banyak belajar, jangan pernah bosan untuk belajar selagi masih punya waktu dan kesempatan. Podcast menurut Ngana cuman hanya bisa di meja enggak? Podcast kan kita di mana saja bisa sebenarnya. Seperti ini bisa ya? Bisa. Kita ngobrol sambil jalan bisa, santai, sambil berbagi motivasi, atau kita lebih ke arah bercerita. Oke. Udah? Ya. Mungkin ada lagi yang mau di... Oke. Jadi seperti itu ya. Testimoni dari manajer hebat. Ketika kalian mendengar ini,
biarlah ini jadi motivasi buat kalian. Oke, sampai ketemu di konten kami podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau bermanfaat buat Anda, menghibur Anda, pencet tombol subscribe. Dan jangan lupa ya mampir di YouTube channel saya. Grizzly Vetamara, nanti Ada di bawah. channelnya saya. Follow IG saya guys. Kalau nggak follow lo akan menyesal seumur hidup lo. Lo tidak akan pernah bahagia. Gua nggak ada IG, adanya istri karena dia nggak suruh pakai IG. Ya biasalah, takut diduakan kan. Padahal hatinya nggak seperti itu. Biasalah, namanya kehidupan dalam bernegara. Oke, gitu dulu ya. Pokoknya nantikan ke podcast kami selanjutnya di podcast lebih kreatif. Sampai jumpa, salam sehat, selamat beraktivitas, dan God bless you all. Semangat buat kalian. Hey. Gak jelas. Dah.